Selamat malam kawan Loka. Malam ini kita ketemu lagi dalam acara Loka Connect. Bersama kita malam ini ada Bapak Kelvin Kizana sebagai owner dari Picmix yang akan membagikan pengalamannya dan sharing dengan teman-teman kita di sini. Tanpa membuang waktu lagi, mari kita langsung lanjutkan diskusi kita dengan Pak Kelvin. Kelvin, terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bergabung dengan kita malam ini. Kita langsung lanjut aja diskusinya. Saya perhatikan dari CV-nya Kelvin ya. Anda sudah berkutat di IT sejak tahun 95. Saat itu sebagai CTO sebuah software house lokal. Berapa lama Anda bekerja sebagai karyawan sebelum akhirnya memutuskan untuk mendirikan perusahaan sendiri? Karir saya sebetulnya dimulai bahkan dari lulus SMA sebetulnya. Udah mulai bekerja dengan orang karena saya bukan dari keluarga berada, jadi pada saat lulus SMA itu saya dihadapkan pilihan mau kuliah atau kerja. Kalau mau kuliah ya harus kerja cari uang sendiri gitu. Akhirnya saya terpaksa harus bekerja. Kebetulan memang saya hobinya komputer, waktu dulu saya suka programming. Tapi lebih ke arah yang jahil, saya banyak bikin virus, banyak nyebarin yang hal-hal yang nakal lah di sekolah. Akhirnya daripada digunakan untuk hal yang nggak berguna, pada saat lulus SMA itu saya putuskan ya udah saya bekerja dan sebagai programmer, sebagai technical support. Awalnya bahkan sebetulnya ngerakit komputer, gotong komputer ke tempat klien, kasih training. Dari situ ya dapat penghasilan untuk akhirnya saya bisa lanjutin kuliah. Nah, kalau tadi yang disebutkan di tahun 95 itu sebetulnya itu udah perusahaan saya sendiri gitu di tahun 95 gitu. Jadi saya bekerja ke beberapa perusahaan, mulai dari technical support, kemudian jadi programmer sampai akhirnya punya keinginan pengen bikin company sendiri. Dan memang jiwa entrepreneurship itu terpanggil sebetulnya kalau mau ditarik mundur dari waktu lagi SMP pun sebetulnya udah terpancing dengan yang namanya entrepreneurship. Dulu waktu saya kecil itu saya suka sekali baca, banyak sekali majalah, buku cerita di gudang. Akhirnya jadi sampah, menurut orang tua itu jadi sampah mau dikiloin. Karena waktu itu saya masih kecil, belum ngerti bisnis. Tapi saya cuma mikir satu hal, ini daripada dikiloin cuma dijual sekali, ya udah duitnya dipakai udah habis gitu. Nah kebetulan rumah saya itu dekat sekolah. Dan jalan di depan rumah itu sering dilalui oleh banyak orang gitu kan. Jadi saya pikir, saya bilang sama ayah saya, kenapa kita nggak bikin taman bacaan? Sekarang sih mungkin udah nggak ada ya taman bacaan gitu, semuanya dari internet. Kalau zaman saya masih musim itu yang namanya taman bacaan. Nah saya pikir daripada dikiloin, mendingan dibikin aja jadi taman bacaan. Akhirnya dibantu oleh ayah saya, kita bikin taman bacaan. Mulai deh bisnis kecil-kecilan di sana. Jalan dengan baik, tapi satu hal yang menyebalkan, bukunya tambah lama tambah hilang. Ya nggak ada yang balik gitu loh, karena kita nggak ngerti, saya nggak ngerti cara ngerunning bisnis yang benar, bukunya yang disewa banyak yang nggak balik gitu. Nah, akhirnya berangkat dari situ, akhirnya saya belajar banyak, orang tua saya kasih tahu, ini loh sebetulnya cara ngejalanin bisnis seperti kayak gini. Nah berangkat dari situ akhirnya saya pikir, wah kayaknya kalau ke bisnis sendiri tuh enak gitu. Nah akhirnya udah berlanjut sampai dengan kuliah, ya sambil kuliah, sambil kerja, sampai akhir kepikiran bikin company dengan teman-teman. Nah mulailah di tahun 95 itu bikin company sampai akhirnya sampai dengan hari ini. Oke. Gitu. Kalau orang tua sendiri, latar belakangnya pengusaha atau profesional? Kebetulan enggak, sempat pernah bikin, papa pernah bikin perusahaan bareng temen, mesin jahit zaman dulu. Kalau mungkin tahu merek Singer, nah kita bikin KW-nya dulu. Nah itu zaman dulu bareng dengan temen, tapi akhirnya mungkin bisnisnya waktu saya masih kecil sekali, saya nggak gitu tahu apa yang terjadi, tapi akhirnya bubar. Akhirnya papa balik lagi kerja dengan orang lain, tapi ya papa banyak ngajarin cara bikin bisnis itu seperti apa. Dan mungkin karena papa juga waktu itu udah cukup ada umur untuk memulai entrepreneurship lagi, udah agak telat gitu loh. Oke. Nah, bisa cerita sedikit nggak pada saat Anda sudah bergabung dengan teman-teman, bikin perusahaan sendiri, yang dikerjakan itu apa? Kebetulan di dunia IT, dari dulu memang saya pecinta IT,
di perusahaan yang pertama kita bikin perusahaan zaman itu masih zaman-zamannya multimedia, video, animasi, belum ada website atau apa segala macam, tapi lebih banyak kayak interaktif CD, kemudian interaktif kios touchscreen. Nah, kita bikin IT teknologi yang di situ yang kita bawa lebih advance. Waktu itu di Indonesia belum ada, tapi kita ngelihat perkembangan di luar negeri ada, kita bawa teknologi itu di sini dan kita lakukan itu. Oke. Jadi sampai sekarang udah bikin berapa perusahaan? Total yang serius benar-benar akhirnya dijalankan sepenuh hati itu ada 6. Gagal 4, yang sukses 2, yang terakhir itu yang sekarang ini yang kedua. Oke. Gitu. Yang sukses yang pertama cerita dong. Oh, itu 12 tahun company-nya. Dimulai pada saat saya balik dari Amerika, balik ke Indonesia setelah belajar banyak ilmu di sana mengenai IT, sampai Indonesia bingung masa kerja sama orang lagi gitu. Kepikir bikin company aja sendiri. Terbangun lagi tuh yang namanya entrepreneurship. Akhirnya bikin company, jalanin sendiri dulu dengan karyawan cuma 1. Zaman itu udah mulai masuk ke website, zaman masuk ke mobile. Jadi kita mulai bikin company tahun 2002. Nah, jalan sekitar 1 tahun kemudian saya ajak partner untuk gabung dan kita kembangkan bisnis ini sampai akhirnya selama 12 tahun berjalan dengan baik gitu. Nah, company ini murni adalah sebuah company jasa. Jadi kita bikinin website untuk company-company, untuk corporate, kita bikin mobile application juga untuk corporate, termasuk kita menjadi salah satu company yang dipercaya oleh Nokia dan BlackBerry di zaman itu untuk mengembangkan aplikasi dan mengembangkan teknologinya mereka. Jadi kita cukup bangga karena dari perusahaan lokal kita dapat kepercayaan dari luar, perusahaan multinasional yang sudah global, dan akhirnya kita bikinin itu. Di zaman itu saya ingat banget, mungkin teman-teman tahu YouTube ataupun Flickr. Di zaman kita bikin itu sebetulnya tahun 2003 udah kita bikin Flickr dalam kutip dan YouTube dalam kutip itu. Mungkin karena kita di Indonesia akhirnya banyak orang yang tidak mengetahui. Kemudian mungkin ya kita sih bikin asumsi dan guyonan di kantor. Si pendiri YouTube dan Flickr itu mungkin lagi browsing, dia ngeliat ini lucu juga ya gitu loh, kita bikin deh. Kebetulan karena mereka mungkin di Silicon Valley di Amerika dapat kesempatan lebih besar, akhirnya mereka bikin. Makanya di tahun 2005 lahirlah YouTube dan Flickr. Sedangkan kita bikin prototipenya udah dari tahun 2002-2003 gitu. Ya itulah, balik lagi mengenai masalah ekosistem, kesempatan. Karena kita di Indonesia, industri kreatif waktu itu belum terlalu dilihat, akhirnya kita memang nggak bisa terlalu berkembang di situ. But luckily company-nya tetap berjalan dengan lancar. Oke. Dan dengan proses berjalan company itu, kalau tidak salah akhirnya diakuisisi ya? Ya, di tahun 2006 company yang kita bangun itu akhirnya menjadi PMA. Jadi ada investor asing masuk, mereka ngeliat ada potensinya, mereka masuk sebagai investor dan kita lanjutkan company itu terus. Oke. Nah, dengan kondisi bahwa company-nya udah istilahnya udah ada investor asing dan bisnisnya masih berjalan dengan lancar, apa yang menjadi trigger untuk bikin company lain gitu? Sebetulnya keinginan untuk bikin company itu selalu ada ya. Satu, selama 12 tahun di company yang Elasitas itu murni adalah perusahaan jasa. Jadi di situ selama 12 tahun kita ngerjain produknya orang. Kita jadi tukang jahit. Jadi customer datang mau bikin, anggaplah mau bikin baju ini, kita bikinin, kita deliver, kita dibayar. Selama 12 tahun jadi tukang jahit. Dan kadang-kadang sakit hati dalam arti kalau produk yang kita bikinin untuk customer lain ternyata sukses di pasaran, dipakai jutaan orang, dalam hati aduh itu kan kita yang bikinin gitu kan. Memang kita dibayar gitu, tapi aduh andaikan itu produk kita gitu loh. Nah, berangkat dari situ akhirnya saya dengan beberapa teman-teman senior di company yang sebelumnya itu kita pikir kenapa nggak kita bikin produk sendiri juga gitu. Dan saya rasa udah saatnya Indonesia juga menunjukkan unjuk gigi lah di global bahwa kita pun orang-orang yang kreatif, kita pun ada kemampuan dan kita bisa bersaing dengan pasar global terutama di industri IT.
Karena kita lihat banyak sekali teman-teman kita, anak-anak Indonesia yang kerja di luar negeri, mereka itu posisinya juga memang hardcore programmer dan memang mereka bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Nah, selama ini Indonesia adalah sebagai market konsumen. Jadi kita hanya memakai produk orang luar. Kita bangga dengan kita ada di Facebook, kita bangga kita ada di Instagram, kita bangga pakai Twitter. Padahal ada Twitter lokal, ada Foursquare lokal, ya kan? Tapi tidak dilirik gitu loh. Memang nggak bisa disalahin, kadang-kadang memang produknya dari Indonesia itu final touch-nya atau mungkin packaging-nya nggak sebagus dari luar. Kadang-kadang memang hasilnya itu masih banyak bug. Nah ini yang memang banyak kita juga sampaikan ke teman-teman startup company bahwa bikin produk harus solid, packaging-nya dari A sampai Z itu harus bagus. Jangan cuma asal jadi, asal launching gitu. Nah berangkat dari keinginan itu akhirnya kita pikir, yuk kita bikin sesuatu produk Indonesia dan kita tunjukin bahwa kita juga bisa masuk ke pasar global. Nah dari situ akhirnya kepikir, yuk bikin deh company baru lagi tapi fokusnya benar-benar hanya bikin produk. Oke. Nah, kalau dilihat dari aktivitas Anda sendiri kan memang Kelvin juga aktif sebagai mentor untuk startup-startup di Indonesia melalui Project Eden gitu ya. Bisa cerita sedikit mengenai Project Eden itu sendiri? Oke, Project Eden itu sebetulnya yang menginisiasi adalah salah satu temannya kita di dalam sana. Saya diajak karena kebetulan kita punya visi yang sama. Kita nggak mau bahwa anak-anak Indonesia ini akhirnya talent-talent yang bagus kabur semua ke luar negeri. Jadi kita punya satu visi yang sama. Kalau ada anak-anak Indonesia yang kreatif, yang memang mempunyai ambisi ingin membuat sesuatu, as a startup company, kita incubate mereka, kita didik mereka, kita kasih mentorship ke mereka. Makanya di Project Eden sendiri ini kita sebetulnya ada 7 founder di sana yang berbeda latar belakangnya semua. Ada yang dari IT, ada yang dari finance, ada yang dari marketing, ada yang dari legal, macam-macam. Jadi kita semua ini, bahkan ada yang dari agency. Jadi kita bisa memberikan input dan kita bisa mementorship startup-startup ini dari berbagai angle. Startup dalam konteks kalau dalam dunia IT bukan hanya skill set IT yang dibutuhkan, tapi sebetulnya is beyond that. Kita harus bisa menjaga cash flow company, which is itu kan artinya harus ada penguasaan terhadap accounting, finance. Kita harus bisa mengerti membaca kontrak, apalagi kalau satu hari startup tersebut mau diinvest oleh investor, legal kontraknya segitu banyak. Kalau sebagai founder atau sebagai direktur di dalam sebuah startup itu nggak ngerti baca legal document, itu juga nggak bagus. Jadi kita memberikan banyak sekali mentorship di sana, termasuk sampai ke product design, sampai akhirnya launching, sampai akhirnya membangun package yang bagus dan membangun traction yang bagus. Itu kita lakukan di sana di Project Eden. Berjalan selama hampir 2 tahun lebih, kita berhasil menginkubasi 3 perusahaan, 3 startup. Satu gagal, karena memang seperti itu, memang nggak mungkin semuanya berhasil, pasti ada juga yang gagal, which is okay. Dijadikan sebagai pembelajaran. Yang 2-nya lagi sukses dan bahkan hari ini 2 startup tersebut sudah berhasil masuk ke series A dan series B untuk fundraisingnya mereka. Udah jalan sendiri lah, intinya gitu. Pada saat mendirikan PicMix itu ya, idenya itu sebenarnya dari mana sih? Idenya sebetulnya sederhana. Kita mulai PicMix itu 3 tahun yang lalu. 3 tahun yang lalu itu boleh dibilang tren narsis dan tren selfie mulai booming. Bahkan istilah selfie pun itu juga baru belakangan ini mulai rame. Di tahun 2012 waktu kita mulai, yang namanya selfie itu belum banyak orang tahu apaan sih selfie. Yang kita tahu adalah orang-orang yang narsis, yang suka memfoto diri dia sendiri. Nah kita ngeliat tren itu booming dan menjadi sebuah trending. Plus kita juga ngelihat kesuksesan dari Instagram. Instagram kan lahir sekitar tahun 2010, 2009 dan semakin sukses. Plus kita juga ngelihat di Indonesia smartphone penetration juga semakin banyak. Terutama di zaman 2012 itu BlackBerry itu yang sangat-sangat booming, disusul dengan Android. Nah kita ngelihat ada kesempatan untuk kita membuat sebuah produk untuk menyaingi Instagram. Sesimpel itu idenya. Kita ngeliat ada tren narsis, kita ngeliat orang-orang suka memfoto diri dia sendiri, mengagumi diri sendiri, dan kita ngeliat penetration dari handphone itu sangat-sangat luar biasa di smartphone, terutama di BlackBerry. Kita nggak kepikiran untuk global waktu itu, hanya pikir
di Indonesia, kita mau gedein di Indonesia dulu. Jadi akhirnya kita bikinlah sebuah aplikasi untuk menyaingi Instagram, yang kebetulan Instagram hanya bermain di level kasta atas, yaitu di iPhone. Tidak ada di Android waktu itu ya, tidak ada di BlackBerry. Jadi akhirnya kita pikir, wah ini kesempatan kita nih. Kita bikin aplikasi yang mirip seperti Instagram, tapi kita kasih value added yang lain. Jadi bukan hanya ngejiplak seperti Instagram. Kita lakukan research dan kita ngelihat memang user-user yang selfie ini, mereka tuh tidak hanya menggunakan satu aplikasi Instagram untuk selfie-nya mereka. Biasanya mereka mendekor lagi foto-fotonya mereka. Dan yang kita ngeliat trennya adalah mereka suka menggunakan frame, kolase. Jadi dalam sebuah foto mereka bisa taruh beberapa foto dijadikan satu, jadi berupa frame. Nah kita ngeliat tren itu ada dan itu tidak ditawarkan oleh si Instagram. Jadi akhirnya kita pikir ini kesempatan kita nih, ada angle lain yang kita bisa serang. Kita bikinlah si PicMix ini dengan message yang sangat sederhana, photo sharing application with frames. Dan kita menyiapkan template yang begitu banyaknya, setiap minggu kita ngeluarin template, saat ini pun kita mungkin udah ada lebih dari 3.000-4.000 template di dalam database kita. Oke. Gitu. Pada saat Anda memulai PicMix itu, Anda di backing oleh investor luar nggak kecuali founder? Waktu awal enggak, jadi akhirnya saya memutuskan untuk pindah jalur, nggak mau menjadi sebuah service company lagi di Elasitas. Saya lepas semua saham saya jual, langkah ekstrim, ditentang oleh keluarga, ditentang oleh istri juga. Tapi saya pikir, I believe in my dream, dan saya yakin ini bisa berhasil. Akhirnya dari hasil penjualan saham saya itu, saya mulai dulu dengan uang sendiri. Ya, memang sangat beresiko, terutama karena saya membangun sebuah produk sosial media yang udah ketahuan dari awalnya revenue-nya nggak ada. Yang kita bisa banggakan adalah user. Jadi memang kita udah siap berdarah. Tapi ternyata memang selama 10 bulan berdarah-darah itu setengah mati juga jalannya. Sampai akhirnya setelah 10 bulan jalan, kita dipinang oleh investor lokal menjadi angel investornya kita. Dan akhirnya mereka yang nge-backup kita sampai dengan hari ini. Oke. Jadi proses mencari investornya itu Anda yang dipinang gitu ya? Iya. Dalam kondisi begitu Anda dipinang oleh sebuah investor lokal itu, sebenarnya support apa aja sih yang diperoleh dari mereka? Oke, sebetulnya yang kepingin invest di dalam PicMix itu lumayan banyak waktu saat kita mulai setelah hampir mendekati 7 bulan sampai dengan 10 bulan. Banyak yang mau masuk di very early stage. Tapi kita sangat selektif untuk memilih investornya yang akan masuk. Semata bukan hanya uang yang kita butuhkan atau funding yang kita butuhkan untuk melanjutkan operasional lagi kita, tapi strategic value yang kita harus ngelihat di situ. Karena company yang kita bangun ini adalah untuk long term, bukan hanya untuk short term, untuk just hit and run, cash out, selesai. But it's a long term relationship dan long term commitment. Jadi kita mencari investor yang bisa memberikan value bagi kita. Nah akhirnya memang kita sepakat dipinang oleh Era Jaya Group. Karena secara strategi itu sangat cocok dengan kita. Kita membangun sebuah mobile application. Era Jaya adalah sebuah company yang terbesar untuk multi handset distributions di Indonesia. I think they have like more than 48% market share, so they are the biggest. Dan kita membutuhkan distribution level dari sisinya mereka. Akhirnya kita ngeliat strategic value yang ada ini, akhirnya kita sepakat dengan mereka gitu. Oke. Saat ini juga sedang mencari investor juga saya dengar. Iya, per tahun ini kita memang mulai mau raise fund lagi, Series A, kita lagi mencari investor, tapi kita fokus sekali untuk mencari investornya itu yang dari luar, bukan yang dari lokal lagi, karena kita mau going global lebih jauh lagi, kita butuh experience, kita butuh value yang lebih banyak lagi, karena kita sendiri belum mengenal di dunia luar itu seperti apa. Kita butuh experience itu yang kita dapatkan dari investor yang nanti akan masuk ini. Oke. Gitu. Proses untuk mencari investor untuk Series A ini sudah sampai tahapan gimana? Sampai saat ini sudah ada beberapa yang serius, bahkan ada satu yang sudah sangat serius sekali. Tinggal kita tinggal ketuk palu saja, tapi tetap kita benar-benar kita pengen ngelihat value-nya yang bisa dikontribusikan ini sampai sejauh apa dan bisa ngembangin bisnis kita sampai sejauh apa gitu. Jadi sangat hati-hatilah. Oke. Gitu. Nah, dengan kondisi saat ini ya sebenarnya
user PicMix itu ada berapa banyak sih? Sampai hari ini kita udah 3 bulan berjalan, kita sudah ada 25 juta users. Satu hal yang kita sangat banggakan adalah mendapatkan 25 juta users ini tanpa melalui marketing sedikit pun. Jadi purely viral, purely organic growth-nya dari awal kita launching sampai sekarang itu semua adalah dari word of mouth, organic growth, mereka suka, mereka refer lagi ke teman yang lain. Waktu pertama kali kita launching, hanya dalam waktu 2 bulan kita mendapatkan 1 juta user. Itu juga membuat kita tambah pede bahwa kita mengambil langkah yang benar. Saya mengambil langkah yang benar, saya jual semua saham saya di perusahaan yang lama dan saya memulai venture baru ini. Oke. Gitu. Nah, dengan komposisi 25 juta user ini, Ya. berapa persen dari user ini ada di Indonesia dan berapa persen di luar Indonesia? Di Indonesia itu kurang lebih sekitar 35 sampai dengan 37%. Itu Indonesian user. Sisanya itu dari luar. Yang amazingly pengguna terbesar kedua itu datangnya dari South Africa. Di luar Indonesia berarti the biggest user adalah dari South Africa. Ya. Selain South Africa? Nigeria, Venezuela, negara-negara aneh. Tapi kalau kita lihat lagi mappingnya, sebetulnya itu adalah negara BlackBerry. Oke. Ya, itu karena kita pertama kali launching di BlackBerry platform, tersebarnya ke negara-negara itu. Yang ternyata adalah negara-negara BlackBerry. Kita pertama juga kaget, kenapa South Africa, kenapa Nigeria gitu. Tapi ternyata setelah kita telusuri lagi, oh karena kita memang launchingnya pertama kali di BlackBerry, sehingga ya nggak aneh mereka yang mulai lebih banyak di situ. Dari sisi revenue sendiri, Ya. untuk PicMix saat ini revenue-nya dari mana ya? Kita ada dua model bisnis, dua bisnis model yang B2C dan B2B. Yang B2C kita menjual frames, menjual stickers, kita kerjasama dengan publisher-publisher yang premium seperti Hello Kitty, Garfield. Jadi user yang kepingin frame-frame premium ini mereka harus bayar karena kita juga membayar license ke publisher-publisher premium ini. Ya. Nah, kalau yang B2B, justru ini yang memang kita fokuskan yang paling banyak di B2B. Kita lakukan kerjasama dengan agency, kita lakukan kerjasama dengan brand owners, semata dengan kita menjalankan atau running campaign di dalam PicMix. Salah satu campaign digital yang paling populer adalah foto kontes. Jadi hampir setiap bulan di PicMix itu pasti ada foto kontes yang datangnya dari brand A, brand B, brand C, dari berbagai vertical industry, mulai dari F&B, otomotif, kosmetik, sampai ke fashion, semuanya mereka udah pernah melakukan foto kontes di dalam PicMix. Sampai hari ini kurang lebih ada sekitar hampir 65 brand yang sudah bergabung di kita dan running a lot of times mereka lakukan repeat order untuk melakukan foto kontes ini. Oke. Untuk revenue breakdown sendiri, apakah kurang lebih sama dengan breakdown user 35% dari Indonesia, sisanya dari luar Indonesia juga? Kalau secara volume, karena Indonesia ini yang paling besar, kalau kita bicara dari B2C, tentunya Indonesia menghasilkan yang paling banyak. Tapi kalau kita ngitung dari jumlah user yang lebih sedikit, seperti South Africa adalah nomor 2-nya, mereka sebetulnya menyumbangkan revenue yang cukup signifikan dengan user yang lebih sedikit. Gitu loh. Jadi kalau mau dibilang sebetulnya orang luar negeri lebih royal untuk menyumbangkan duitnya mereka untuk membeli frame-frame premiumnya kita. Tapi kalau kita bicara dari konteks bisnis model yang B2B, itu memang hanya ada di Indonesia. Jadi kerjasama kita dengan 65 brand tadi, dengan agency, itu hanya happen di Indonesia saat ini. Kita belum replicate ini ke negara lain. Semata karena saya tidak mengenal brand ataupun agency yang ada di South Africa gitu loh. Tapi is actually can be replicated easily once we have someone yang di sana yang bisa mengenal di situ. Oke. Nah, kalau begitu berarti ada rencana dari PicMix sendiri untuk mungkin buka kantor di South Africa ataupun di Nigeria? Di dalam kita punya roadmap itu ada pasti, karena itu adalah market yang nggak mungkin kita sia-siakan. Karena sampai hari ini pun dengan very limited activity, bahkan foto kontes hanya sesekali saja, itu usernya tetap growth-nya organik di sana. Dan di South Africa sendiri
boleh dibilang PicMix itu selalu in top 10 rank di Google Play. Oke. Kalau di dalam kategori fotografi, bahkan PicMix itu selalu bertengger di nomor 1. Amazingly, but it happens. Iya. Padahal kita hanya melakukan sangat sedikit effort untuk marketing, ataupun untuk campaign, atau mungkin melakukan activity agar user stick dengan kita punya application. Jadi itu definitely adalah market yang akan kita sasar. But untuk masuk ke market tersebut tentunya membutuhkan funding dan juga membutuhkan knowledge yang lebih luas sehingga kita bisa ngirim troops-nya kita ke sana untuk penetrate market tersebut. Nah, untuk ini makanya tadi kita mulai pingin raise fund lagi karena kita mau masuk ke market global dan kita butuh investor yang punya pengetahuan global. Kalau di lokal bukannya sombong tapi kita udah tahu gitu loh dan kita udah punya partner investor yang lokal juga gitu. Oke. Nah, tahun lalu Anda kan memenangkan award sebagai Technology dan Digital Entrepreneur of the Year 2014 dari Ernst & Young. Ya. Ceritanya gimana sih? Kayaknya jurinya jereng gitu waktu kasih nilai. jadi mungkin dilolosin jadi pemenang gitu. It's actually quite surprising gitu ya. Jadi saya nggak ngira juga bahwa bisa terpilih menjadi pemenang untuk Ernst & Young di tahun 2014 kemarin. Karena waktu awal ikutan pun sebetulnya nggak kepikiran karena mereka itu kayak ada headhuntingnya begitu. Jadi mereka nemuin saya di salah satu event, saya dikasih formnya, dibilang ikut aja, siapa tahu bisa jadi pemenang. Saya malah bingung, Ernst & Young apaan ya gitu loh. Ya, jadi saya pikir oh yaudahlah ikut-ikutan aja lah. Ternyata prosesnya itu ngejelimet banget dan saya kayak balik ke bangku kuliah karena disuruh bikin esai. Dan esainya itu bener-bener mesti ngarangnya yang mesti profesional sekali dan dibatasin berapa panjang paragrafnya segala macam. So you have to convey message in a very concise format dan must be very very clear gitu loh. Nah, I learned a lot. Prosesnya itu cukup lama, sekitar 6 bulan. Dari mulai mereka menyaring kandidatnya, kalau nggak salah mereka ada dari sekitar 200 lebih kandidat. Sampai akhirnya di shortlisted jadi tinggal 10, sampai akhirnya dipilih jadi pemenang. Itu selama 6 bulan proses dan I learned a lot of things gitu loh. But again, I feel very surprised dan of course feel proud as well. Karena nggak kebayang sih bisa kepilih juga gitu loh. Oke. Anda hobinya apa? Hobi fotografi. Makanya PicMix gitu ya. Fotografi, apalagi ya? Ya mobil ya, suka mobil. Tapi nggak bisa gonta-ganti mobil, belum sanggup. Ngumpulin mobil-mobil kecil gitu, diecast model. Oke. Nah, mungkin dari audiens atau dari Twitter ada pertanyaan, kita coba cek pertanyaan dari audiens kita. Nama saya Firdan, saya karyawan swasta. Saya ada 2 pertanyaan nih kalau boleh. Iya, silakan. Yang pertama tuh, apa sih tipsnya untuk mencari investor selain strategi value yang tadi itu? Terus bagaimana cara meminang mereka? Yang kedua itu syaratnya untuk membuat good product itu apa aja? Oke, ya, makasih. Cara meminang meminang investor. Sebetulnya kamu nggak perlu datang ke investor, karena kalau kamu begitu datang ke investor, kamu ibaratnya kalau lagi bergaining, kamu udah di bawahnya, gitu loh. Ya, jadi sebetulnya tipsnya cuma satu, kamu bikin sebuah produk atau sebuah company yang memiliki value yang nggak mungkin ditolak oleh investor. Jadi you have to build something valuable yang dilirik oleh investor dan mereka ngelihat bahwa ini adalah satu investasi yang berharga sekali dan kalau saya nggak invest, saya akan rugi gitu. Jadi you have to build the value. Ya, apa yang kamu bikin itu harus ada value-nya di mata investor. Nah, itu salah satu tips untuk meminang mereka gitu. Sebetulnya tipsnya nggak baik, cuma itu bikin produk yang bagus, yang seksi banget, yang kelihatannya ini berguna sekali. Nggak perlu kita gedor satu persatu investor. Mereka yang akan datang sendiri gitu loh. Ya. Yang kedua tadi Produk itu syaratnya apa ya? bikin produk, good product gitu ya. Sebetulnya sama lagi, hampir relate ke yang nomor 1. Jadi sebetulnya bikin sebuah produk yang bagus itu tergantung kita mau bikin produk apa, ya kan? Kalau kita bicara dalam IT itu kan sangat luas. Saya membuat sebuah solusi untuk orang-orang selfie, ya. Saya bikin sebuah aplikasi yang memudahkan mereka mendekor fotonya sehingga tampak lebih menarik
Jadi intinya sebetulnya good product itu harus bisa memecahkan sebuah problem, sebuah solusi. Kalau kita ngambil contoh lain, misalkan mungkin teman-teman di sini pernah ada yang tahu Airbnb. Nah itu juga kan memecahkan sebuah solusi kan. Saya punya rumah, saya punya apartemen kosong nggak dipakai. Alangkah baiknya kalau saya bisa sewain dan saya akhirnya bisa memperoleh penghasilan. Nah Airbnb melihat kesempatan itu dan dibikinlah solusinya. Yang lain contohnya Uber Taxi, Grab Taxi. Punya mobil nih, nganggur, bisa jadi taxi driver, dapat penghasilan lumayan. Nah, akhirnya dibikinlah solusinya. Jadi harus menjawab sebuah solusi, menjawab sebuah masalah dan memberikan sebuah solusinya. That's what I call as a good product sih. Gitu. Saya mau nanya, tadi kan Mas Kelvin bilang kalau produk yang baik itu berupa bisa ngasih solusi. Kita tahu banyak produk yang bisa ngasih solusi, tapi nggak sehit kayak PicMix. Mas Kelvin bisa share nggak gimana caranya bikin PicMix sampai begitu populer? Apakah memang ada budget promo khusus atau mungkin higher buzzer or anything like that? Thank you. Kalau tadi saya sampaikan, PicMix sampai hari ini kita zero marketing cost. Jadi everything is purely viral, word of mouth, organic growth. Kalau dipikir aplikasi nggak semuanya bisa sukses, betul. Memang ada aplikasi yang kelihatannya bagus tapi nggak sukses. Kalau saya pikir sih, saya cuma punya jawaban cuma satu, 50% mungkin dari experience dan dari research sehingga kita akhirnya bisa menghasilkan sebuah produk yang memang menjawab kebutuhan orang. 50% yang lagi berdoa sih. Ya karena kita nggak bisa lepas dari yang namanya luck dan juga yang namanya berdoa. Jadi skill set, research itu kuantitatif, ya sesuatu yang kita bisa ukur, kita measure. Sisanya is actually pure luck sih, gitu. Kelvin, saya akan membaca pertanyaan yang masuk dari Twitter ke Lokamedia. Yang pertama, pertanyaan pertama datang dari @mukasapi. Pertanyaannya @Lokamedia, nitip pertanyaan #LokaConnect @Kelvin Kizana. Kira-kira seperti apa sih support dari pemerintah untuk membangun startup baru? Oke. Kalau kita tilik di saat ini sebelum kabinet baru ya, dari industri kreatif waktu itu dengan Ibu Mari itu sebetulnya sudah mulai digalakkan sejak 2-3 tahun terakhir. Jadi mulai dilirik industri kreatif ini karena industri IT ataupun startup ini sebetulnya masuk dalam ranah industri kreatif. Nah dari situ kita lihat sebetulnya pemerintah udah mulai ngelirik nih, udah mulai ngeliat ke sana. Cuman bedanya memang belum sampai fokus sekali. Kalau kita bandingkan dengan negara tetangga, Singapura lah contohnya, ataupun di Malaysia. Mereka bahkan sampai udah menyiapkan funding. Ya, jadi kalau pemerintah Indonesia bisa menyiapkan funding untuk UKM, kenapa untuk industri kreatif ataupun startup ini nggak dialokasikan juga di sana? Jadi kalau saya pikir kita lagi berjalan nih menuju ke sana, tapi sampai sejauh apa dengan kabinet baru kan kita belum tahu nih, ya kan? Apalagi Ibu Mari udah nggak di sana gitu loh. Jadi yang baru ini saya harapin bisa meneruskan apa yang sudah ada dulu yang udah terbentuk atau tercanangkan di sana. But what I see pemerintah di sini, aku yakin dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya rasa industri kreatif ini pasti akan didukung habis-habisan. Karena dulu waktu lagi mereka sempat pitching itu kan mereka juga menyentuh ke industri kreatif ini. Mudah-mudahan sih, harapan saya juga ini benar-benar diseriusin oleh pemerintah. Gitu. Pertanyaan kedua datang dari @Philsphoenix. Mas Kelvin Kizana, boleh share tips untuk membuat startup baru ya? @Lokamedia, #LokaConnect. Terlalu global ya pertanyaannya. Tips membuat startup baru. Startup sekarang sih sebetulnya udah banyak sekali ya. Jadi balik lagi tadi mungkin dari pertanyaan dari teman-teman yang di ruangan ini pun, kalau menurut saya membuat sebuah startup itu harus dilakukan research dulu, bukan asal ngebuat startup. Karena membuat startup itu sebetulnya nggak beda dengan kita membangun sebuah perusahaan. Jadi startup itu cuman istilah keren-kerenan sekarang, startup, but actually you are building a company yang dimana kita harus menjaga cash flow-nya, kita harus bisa membuat bisnis plan-nya, harus tahu cara cari duitnya dari mana. So everything goes to the plan. Jadi mesti kita lihat dulu kita mau bikin apa nih, bukan cuma kepikiran oh saya mau bikin ini langsung dibikin gitu, bukan seperti itu. Tapi kita lihat kita mau bikin A, tapi apakah A ini
menjawab atau dibutuhkan oleh orang banyak gitu. Kalau nggak dibutuhkan oleh orang banyak, untuk apa kita bikin gitu. Makanya research ini juga harus dilakukan ya. Mungkin kurang lebih sih seperti itu. Pertanyaan terakhir dari @thomasw_15. Kalau boleh tahu, dengan 23 juta download, omset PicMix berapa sekarang? @calvinkizana, @lokamedia, #lokapanek. Kalau total downloadnya sebetulnya salah, bukan 23 juta. Kalau total downloadnya sih udah hampir 90 jutaan. Yang registered as a users itu ada 25 juta hari ini. Jadi bagi saya angka download itu nggak penting, karena hari ini saya download, saya uninstall, saya download lagi, dihitung lagi. Jadi tidak unik. Yang unik itu adalah registered user, yang which is dari 90-an juta lebih itu yang registered itu ada 25 juta. Itu yang signifikan bagi kita, itu adalah membernya kita. Kalau untuk revenue, mungkin sorry saya nggak bisa dibuka di sini, tapi yang pasti sampai hari ini PicMix sebagai sebuah startup kita masih cash flow negatif ya, karena KPI kita for the next 3 years, bahkan sebetulnya kalau dari awal for the next 5 years itu kita tidak mempedulikan revenue saat ini. Yang kita pedulikan adalah user acquisitions ya, karena at the end of the day when you have users kita akan bisa monetize, dan which is kita udah mencoba monetize dari B2B, B2C. Paling tidak saat ini hasil dari revenue tersebut cukup bisa membantu operasional cost-nya kita. Ya, kurang lebih seperti itu. Ada satu pertanyaan terakhir dari saya. Dengan kondisi bahwa PicMix sudah memiliki 25 juta registered user, is it fair for me to say bahwa PicMix adalah aplikasi buatan Indonesia yang paling besar penggunanya di dunia? Di Indonesia iya. Ya, artinya kalau sebagai sebuah aplikasi foto sharing, saat ini belum ada yang melebihi angkanya kita. Ya, tapi kalau di dunia masih banyak, ada Instagram dan mungkin yang lain-lainnya ya. Kita bukan bicara foto sharing aja, tapi aplikasi buatan Indonesia yang sudah paling banyak usernya. Bisa seperti itu. Benar-benar sesuatu yang harus dibanggakan. Tepuk tangan. Rasanya dari kita sharing session kita begitu dulu malam ini. Thank you for your time. Thank you. Saya akan kembali dulu ke pemirsa. Kawan Loka, demikian adalah sharing session dari Mr. Calvin Kizana, salah satu daripada entrepreneur yang paling sukses di Indonesia untuk ranah IT. Seperti yang sudah kita dengar tadi, PicMix adalah salah satu aplikasi buatan Indonesia paling besar penggunanya di seluruh dunia, dan nantikan sharing session berikutnya dalam acara Loka Connect berikutnya. Terima kasih, selamat malam. Thank you.